menurut intuisi cara, bagus. ini adalah cara Ah, untuk pendulum, melatih intuisi. intuisi. Hmm. Ya, ini adalah ini. Oh, Kapan-kapan bisa yuk kita pakai diskusi. pendulum. Pakai Loh pendulum. ya, ya pendulum kan? Hmm. Kalau pendulum bukannya Ma- untuk mencari barang hilang aja, itu atau kan kalau ya, ya. pertanyaan Nah kecil, sekarang simple. ya kalau misalnya sekarang kita mencari barang hilang, itu apa nggak intuisi juga untuk menemukan adanya di mana? Ya, sebenarnya iya pakai intuisi. Tapi Ya kalau dengan intuisi. media apa namanya pendulum, akhirnya Hmm. yang jawab pendulum walaupun nggak tahu apa hubungannya dari bawah sadar sampai ke motorik tangan itu Loh iya gerakin. kan, iya setiap gerakan tangan itu adalah menstimulus otak kita kan, Ya, menstimulus otak pikiran kita. Pikiran betul. kita adalah pikiran sadar, tapi yang Mm, mendorong itu adalah pikiran bawah sadar. oke. Dan pikiran bawah sadar itu adalah jujur. Kalau dia tidak suka, maka pernah nggak kita datang ketemu dengan seseorang, kita belum ngobrol nih, belum ketemu aja, tapi ngelihat wajahnya kok empet gitu misalnya. Iya, Misalnya gitu. iya, Pernah nggak iya. kita ketemu orang, dia kita nggak kenal, dia tuh di mana, dia tuh siapa, Mm. dari mana, mau ngapain kita nggak tahu, tapi dari wajahnya tuh kerasnya udah empet aja gitu loh. Contohnya kok nggak enak banget sih, Pak. Loh, ya contoh kecil. Tapi ada juga misalnya kita ketemu misalnya, ada ketemu orang gitu ya. Enak orangnya seneng, wah gini segala macam. Kok ini orangnya kok Mm, enak ya diajak ngobrol ya. mm. Itu yang menentukan bahwa saya empet sama yang saya senang tuh dari mana? Kan perasaan kita, intuisi kita. Perasaan. Iya, ketika Oke. misalnya dirimu menyebarkan vibrasi kepada orang lain, vibrasimu Mm, saya tangkap. Nah, mm, sementara saya juga menebarkan vibrasi kepada dirimu dan vibrasi saya ditangkap oleh dirimu. Maka ketemulah yang kita sebut dengan chemistry. mm. Ketemulah itu adalah frekuensi kesamaan gitu. Kan begitu. Ya, Nah, untuk mendorong ke itu semuanya, itu adalah intuisi yang bekerja. Nah, oke. sekarang kalau memang manusianya memiliki intuisi, manusia pada dasarnya memiliki intuisi, yang membedakan adalah kadarnya. Sekarang bagaimana meningkatkan kualitas intuisi, firasat loh ya, Mm-mm, getaran, itu mm. meningkatkan antara pikiran sadar dengan pikiran sadar, salah satunya adalah lewat Pendulum. pendulum. Mm-mm. Atau bisa saja lewat cara lain. Waduh, saya nggak bawa Apa ini? radestes, Senjata. bukan. Senjata apa Dowsing, lagi nih? dowsing, Apa itu? dowsing, dowsing. Tahu dowsing? Dowsing saya di mana dowsing? Dowsing itu yang Apa itu? besi L itu loh. Mhm. Besi L itu loh, bentar. Kayaknya Gimana? kayaknya dulu pernah dibahas ya waktu di Iya, Bali. pernah, Pak. Hmm. Iya, pernah itu waktu kita di Bali, saya pernah bahas Mhm. itu. Intuisinya, wah ini di mana biasanya saya siapin sih, tapi kok dalam kok ini ngilang ini deh. Kemana Dia, barangnya? dia tidak mau diekspos. Nggak mau diekspos dia. Itu loh pendulum apa? Jadi kalau pendulum, nah kapan-kapan lah kita ngobrol bagaimana caranya orang kerja lewat pendulum. Itu lewat Oke. apa namanya? Terus kemudian dowsing. Terus kalau dowsing lebih dari itu apa? Itu yang kita sebut dengan radiestesi. Radiestesi itu seperti kawat yang bentuknya seperti gantungan baju itu loh. Mhm. Nah, jadi dia melihat di mana kira-kira energi yang Oh berat, ya, yang tahu. kasar, dia Heeh. bisa menunjuk ke situ. Itu Mhm. namanya radiestesi. Nah, Radiestesi. pendulum, dowsing, radiestesi itu adalah media untuk meningkatkan kualitas kita untuk berintuisi. Kepekaan hati itu yang kita latih. Karena pada dasarnya manusia itu pasti memiliki intuisi. Intuisi. Hmm. Hmm. Kalau dengan tadi pendulum, karena tadi yang ada pendulum ya, sementara pendulum Hmm. itu Hmm. mungkin bisa sedikit kasih contoh caranya gimana? Lu Hilang jangan lagi ada deh nih. pendulum enggak? Ada sih. Bentar. Hmm. Coba. Ini saya taruh ini di mana sih ya? Apa? Taruh Dosing. radiestesinya. Ada pendulum.
Terima kasih Tarot Dharma, selamat bergabung. Tadi Pak Indra karena putus-putus, ikutan putus Pak Indra. Mbak Rosi, selamat malam. Silakan Mbak Rosi kalau mau menanyakan tentang tarot masih boleh kok. Kemudian Hanshof, selamat malam. Terima kasih. Oke. Mbak Rosi masih boleh tanya tentang tarot, monggo. Kalau langsung sama Pak Isam boleh. Pendulum nih ada. Nih pendulum. Nah sekarang pendulum ini ada, kalau misalnya pendulum di posisi begini, gerakan pendulum tuh kira-kira ada berapa? Ada berapa jenis? Lurus terus muter. Terus satu lagi? Apa ini? Nyamping. Diam. Nyamping. Oh iya diam. Diam. Jadi garis lurus itu kan bisa atas bawah, bisa kiri kanan. Itu pokoknya garis lurus lah kira-kira begitu. Kemudian gerakan kedua itu adalah berputar. Apakah searah jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam? Jarum jam. Oke, artinya dia berputar. Terus yang ketiga adalah diam. Nah, coba deh sekarang. Boleh foto fokus, pejamkan mata, relax saja. Terus kita kan yakin bahwa di depan kita itu ada pendulum. Udah perintahkan saja, hai pendulum, ayo garis lurus, ayo garis lurus, pendulum garis lurus, lebih kenceng, lebih kenceng, lebih kenceng, lebih kenceng, lebih kenceng, garis lurus, begitu, lebih kenceng, lebih kenceng. Nah, artinya apa? Artinya ada pergerakan. Sebetulnya tangan kita nggak ngapa-ngapain, cuma aja kita begini aja gitu loh. Tapi dia tetap ada semacam semacam apa ya? Kayak energi gitu kah? Maksudnya yang menggerakkan. Ya, sebetulnya lebih ke ya. Gimana? Iya, yang menggerakkan ini. Ya. Jadi semacam pikiran nyampe di sini gitu loh. Nyampe ke pendulumnya gitu. Iya, artinya dia adalah stimulasi dari pikiran kita kan. Ketika rasa kita ingin bergerak, maka dia ngikutin. Saraf motorik kita ke otak itu dia akan ngikutin bergerak. Jadi sesuai dengan perintah kita. Perintah kita apa perintah kita? Ini dalam pikiran sadar loh ya. Perintah kita adalah, pendulum diam. Ya dia akan diam. Pendulum berputar, dia akan berputar. Sesuai dengan perintah kita. Perintah kita dari kan otak. Otak kita. Pendulum, diam kamu. Ya dia diam. Pendulum garis lurus. Dia kan garis lurus. Seperti kayak begitu. Lebih keras. Lebih keras lagi. 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 Stop. Dia akan stop. Tapi tanpa gerak tangannya ya. Tangannya tanpa gerak ya. Nggak usah bergerak, energi saja. Energinya yang bergerak, oke. Energi kita yang bergerak. Karena apa? Karena stimulus otak kita kan, kita yakini bahwa setiap gerakan tangan kita kan menstimulus otak kita. Jadi ketika otak kita berpikir berputar, maka stimulusnya dia berputar. Oke. Nah, itu yang pertama. Terus yang kemudian yang kedua, jadi ada beberapa gerakan, 3 gerakan kan? Iya. Nah, sekarang lurus, kalau memang mutar, 3 gerakan. Nah, sekarang kalau misalnya 3 gerakan, sekarang kita ambil contoh aja. Kalau misalnya itu garis lurus itu sama dengan iya, maka tidak menjadi berputar. Diam adalah statis, gitu, absen. Gitu. Iya, diam jawabnya nggak tahu. Nggak tahu ya, membingungkan lah kira-kira begitu. Bawah sadarnya juga bingung. Iya, tapi kalau bawah sadar nggak akan mungkin, karena dia jujur biasanya. Oke, bawah sadar nggak akan bingung. Tapi kenapa ada diam? Apa karena kurang fokus? Kitanya yang tidak fokus. Artinya dia tidak bisa memberikan atau dia tidak bisa mengakses. Iya.
atau pertanyaan kita membingungkan bagi bawah sadar kita gitu loh. Oke. Pikiran Bingung. kita itu bisa mengacaukan gitu loh, bisa mengacaukan perasaan kita dan kita menafikan perasaan kita. Ketika pikiran kita tidur, wah ini bisa. Tapi hati kita tuh nggak cocok tuh seharusnya apa? Bubar kan? Kan begitu. Itu adalah kita melatih intuisi. Nah itu yang kita sebut. Nah jadi kalau misalnya kita buat aja pertanyaan. Pendulum, saya ini cowok apa cewek? Jawaban apa jawabannya? Ya kalau kanan cowok, kalau ke kanan cowok, kalau muter cewek. Nah, kayak gitu. Ntar dia diam, ntar dia diam malah dia nggak gerak. Kalau dia diam berarti perintahnya yang salah. Perintahnya yang salah. Karena itu ada kepastian yes or no itu tadi, yes or tidak. Gitu loh. Kalau misalnya diam, saya pikir, kalau diam itu bukan karena dia membingungkan, enggak. Pertanyaan kita yang membingungkan. Tapi saya cowok apa cewek? Dia diam. Cowok, artinya dia diam apa? Dia cowok apa cewek? Tapi enggak. Dia pendulum kamu cowok apa cewek? Dia pasti akan bingung. Karena apa? Karena gimana? Cowok tandanya apa? Cewek tandanya apa? Itu diperjelas. Oh ya, oke. Semakin spesifik gitu ya. Pendulum, saya cowok apa cewek? Dia pasti bingung. Loh, kalau cewek tandanya apa? Cowok tandanya apa, disepakati dulu gitu loh. Ya, harus disebutkan ya supaya dia ngerti. Supaya dia ngerti gitu loh. Oh ya, saya apa kalau garis lurus cowok, kalau berputar cewek gitu loh. Artinya untuk melatih intuisi dengan metode pendulum ini kita sering main pendulum gitu maksudnya. Ya pendulum kan, pada akhirnya kan nanti lama-lama kan adalah kita akan mengetahui jawaban yang tidak kita pikirkan, tapi kita rasa. Oke. Pada saatnya kita akan mengetahui sebuah jawaban yang tidak terpikir oleh kita, tapi dirasa kita akan mengakui. Contoh, misalnya, pendulum, hati bawah sadarku. Ini saya komunikasi nih dengan pikiran bawah sadar saya sendiri. Dia itu baik apa enggak ya? Kelihatannya baik, tapi kita muncul keraguan kita. Maka kita bertanya sama pikiran bawah sadar kita. Kayaknya kalau baik, kalau oke, garis lurus, kalau tidak berputar. Pendulum, dia itu menyintai saya apa tidak, misalnya. Itu akan dijawab. Dia akan dijawab. Kalau misalnya iya, garis lurus, kalau tidak berputar misalnya gitu. Itu cara sederhana untuk melatih intuisi itu tadi. Intuisi ya. Artinya sebenarnya sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu bawah sadar kita itu sudah mengerti jawabannya ya. Cuma kadang otak sadar tidak mau menerima atau mengakui jawaban bawah sadar ya. Menafikan ya. Padahal pikiran bawah sadar itu punya keterhubungan dengan alam semesta. Bawah sadar itu punya keterhubungan dengan jagat raya ini gitu loh. Karena contoh, loh kok bisa Pak? Lah iya, karena bawah sadar itu adalah salah satu fungsi dari pikiran bawah sadar. Contoh misalnya adalah banyak tentang kepribadian, keyakinan, belief itu semua. Bahkan ketika kita bermimpi loh, itu yang digunakan adalah pikiran bawah sadar. Dari ketika kita mimpi di zamannya Romawi, ketemu Nabi, apa segala macam gitu loh. Itu sebetulnya kita sedang berkoneksi dengan alam semesta. Dan itu diaktualisasikan lewat mimpi kita gitu. Sehingga kadang-kadang aku tuh nggak ngerti lah mimpi aku tuh di mana ya. Atau bisa saja ketika misalnya kita ada proses déjà vu misalnya. Kita sedang bermimpi tapi suatu saat ini kan kejadian ini kan pernah aku mimpiin gitu loh. Nah, artinya apa? Pikiran bawah sadar itu terkoneksi dengan alam semesta gitu loh. Otak sadar itu kecil, maka pendulum itu adalah sebuah sarana untuk mendeteksi pikiran bawah sadar kita agar hidup kita lebih terarah gitu loh.